industri atau swasta kita atau bahkan pemerintah sendiri ya tidak merasa bahwa uang yang dipakai untuk riset itu adalah investasi. Selalu kebanyakan pemikiran kita uang yang dipakai untuk riset itu adalah pengeluaran. Belanja. Di kementerian ini salah satu tugas penting kami adalah seperti menjadi mak comblang. Antara akademisi, antara akademisi dengan industri tapi juga dengan pemerintah. Sementara ini kita belum mempunyai ekosistem yang optimal bagi sumber daya manusia kita, yaitu bagi para periset-periset kita di universitas untuk melakukan penelitian. Kenapa? Insentifnya belum tepat atau bahkan kadang-kadang tidak ada, beban administrasi para dosen kita sangat berat, dan sangat menyusahkan mereka untuk bisa melakukan riset yang mumpuni. Padahal mereka sebagai periset itu sudah saya temui banyak sekali periset-periset kita, dosen-dosen kita yang mumpuni. Sebagai peneliti tuh harus bisa jualan. Riset itu ngapain? Jadi misalnya kalau saya dengan setiap PhD student saya di lab saya bilang harus bisa yang namanya elevator pitch. Profesor Stella Christy. Saji. Aduh, terima kasih banyak. Akhirnya kita ketemu juga gitu ya. Ini malam hari dan terima kasih sudah disambut di ruangan kantornya. Nanti mungkin teman-teman spill dikit ya ruangan kantornya. Boleh. Prof Stella seperti apa sebelum kita acak-acak sedikit. Iya. Dan selamat datang. Tadi saya dipesenin Mbak aja. Iya, Mbak aja. Mbak Stella, karena kita sebenarnya seumuran dikit. Oke, makanya Mbak aja. Ya, Mbak Stella, selamat datang juga di Good News from Indonesia di program Kutok kita. Oke, mudah-mudahan beneran Kutok ya. Iya. Ini Good News from Indonesia itu ada Good News from Indonesia. Iya, Good News from Indonesia. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari kabar-kabar baik dari Indonesia selama ini yang membuat teman-teman terinspirasi, dan rasanya bukan hanya teman-teman yang sedang kuliah, tapi saya melihat anak saya ngefans banget. Salam dari anak saya. Salam balik. Masih SMP. Aduh, salam balik kalau di fans sama SMP. Waduh, kebanggaan. Oke, Mbak Profesor Stella, sebelum kita mulai biasanya kita masuk ke yang santai-santai dulu. Jadi GNFI itu punya ciri khas, kita punya kuis namanya Trivia Indonesia. Jadi ini bukan soal benar salah, tapi kita sebetulnya kepingin ngasih tahu aja ke ke audiens kita bahwa banyak fakta-fakta yang mungkin kita nggak tahu. Jadi wajar banget kalau Mbak Stella nggak tahu karena udah lama banget di luar negeri. Iya. Iya kan? Dari SMA ya. Dari SMA bener. Dan baru balik. Iya. Oke, ada 5 pertanyaan. Simpel aja. Jawab A, B, atau C aja. Yang pertama, kota yang disebut sebagai kota 1000 angkot. Itu ada A, Bekasi, B, Bogor, dan C, Garut. Bogor. Oke, sip. Simpen dulu aja. Nah, yang kedua, provinsi berikut menghasilkan profesor terbanyak di Indonesia. Ini banyak orang kekocek banget. A, Jawa Timur, B, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan C, Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah ya? Oh, nggak tahu. Belum. Wajar sih, karena Jogja kan kota pelajar ya. Yang nomor 3, benar atau salah? Perpustakaan Nasional RI merupakan perpustakaan tertinggi dunia. Bukan bangunan tertinggi, tapi perpustakaan tertinggi di dunia. A, benar. B, salah. Karena nanyanya begitu, saya rasa benar. Iya. Tapi saya nggak tahu tadi. Oke. Oke, kita simpen ya. Terus yang keempat, ini daerah di Indonesia yang terkenal dengan sebutan khas penghasil buah naga. Buah yang merah-merah itu. Di manakah 1A, Binjai, B, Indramayu, dan C, Banyuwangi? Indramayu. Oke. Nomor 5. Suku yang paling banyak melahirkan sarjana. A, Batak. Ini nggak mau dengerin yang lain tuh? Enggak, saya tahu ini. B, Bali. C, Jawa loh. Jawa Batak. paling... Oke. Batak Pride. Oke. Kita coba review ya, biar teman-teman juga tahu juga. Jadi, satu kota yang disebut sebagai kota 1000 angkot adalah B, Bogor, betul. Jadi, jumlahnya itu lebih dari 3.000 unit di Bogor yang kecil itu. Jadi, padat banget. 2, provinsi berikut yang menghasilkan profesor terbanyak. Ini teman-temannya Prof Stella. Tadi DIY ya. Iya. Nah, DIY itu nomor berapa ya? Mungkin nomor 3 bahkan. Yang pertama adalah
Jawa Timur. Waduh, harusnya saya Itu tahu tahun tuh. Salah 2000. tuh saya. Harus baca data nih. Baca GNFI dan Kustats. Terus 3, benar atau salah Perpustakaan Nasional RI itu merupakan perpustakaan tertinggi di dunia? Jawabannya benar. Saya udah ke situ. Teman-teman ke situ ya? Iya, Bagus itu. banget loh. Iya, harus tuh kita Baru kenakan. ini juga di renov juga dalam. Iya, benar. Jadi Shanghai itu 106 meter, sama-sama 24 lantainya. Gitu. Jadi yang tertinggi di dunia itu Perpusnas RI di Jalan Merdeka Selatan. Indonesia memiliki daerah yang punya khasnya buah naga, tadi Indramayu ya. Indramayu itu mangga Indramayu tuh. Oke. Kalau Binjai itu rambutan dan Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa itu buah naga. Buah naga. Suku yang paling banyak melahirkan sarjana, no debat, Batak. Gitu. Bener 2 dari 5, oke. Sip. Oke, thank you banget. Mudah-mudahan ini juga buat pengetahuan kita ya. Mbak Setra, saya mau mulai dari sebenarnya pertanyaan netizen kemarin itu. Oke. Jadi apa tuh? Kan posisinya adalah wakil menteri. Walaupun udah tahu lah sibuk banget wakil menteri, tapi masih ada yang nanya, sebenarnya wakil menteri ngapain? Dikti Saintek itu apa sih? Kalau kita kan ada 2 ya di kementerian ini, ada Prof. Stella dan Prof. Fauzan ya. Iya. Yang membantu Pak Menteri Brian. Nah itu ngapain aja sebenarnya persisnya? Ada pembagian tugas kayak gitu? Kalau saya memang dari awal ditugaskan Pak Prabowo untuk membantu Menteri di bidang sains dan teknologi. Jadi saya dari segi riset dan bagaimana membuat ekosistem sains dan teknologi itu yang banyak sekali saya kerjakan untuk membantu Pak Menteri dan dari Kemendikti-Saintek ya. Jadi apa maksudnya membentuk ekosistem sains dan teknologi? Pertama sekali, saya harus memikirkan bersama dengan tim, bersama dengan para dirjen, Pak Sekjen, dan tenaga-tenaga ahli saya yang di sini, dan juga dengan kelembagaan-kelembagaan lainnya, itu memikirkan dari hulu ke hilirnya tentang ekosistem. Jadi kita harus lihat pertama sekali dari sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusianya itu apa yang sangat diperlukan untuk bisa berkecimpung atau membuat penelitian-penelitian atau riset-riset. Satu yang sudah kita pahami dan juga kita buat bersama itu adalah sementara ini kita belum mempunyai ekosistem yang optimal bagi sumber daya manusia kita, yaitu bagi para periset-periset kita di universitas untuk melakukan penelitian. Kenapa? Insentifnya belum tepat atau bahkan kadang-kadang tidak ada. Beban administrasi para dosen kita sangat berat dan sangat menyusahkan mereka untuk bisa melakukan riset yang mumpuni. Padahal mereka sebagai periset itu sudah saya temui banyak sekali periset-periset kita, dosen-dosen kita yang mumpuni. Jadi untuk dari segi itu kita harus membuat insentif-insentif yang tepat dan sistem-sistem yang tepat, termasuk misalnya bagaimana mengurangi beban administrasi. Nah itu harus dipikirkan secara tadi sistem. Lalu bagian yang tengahnya, kalau kita bisa bilang adalah bagaimana kita bisa memikirkan tentu saja ekosistem pendanaan yang bisa membuat perputaran penelitian. Nah, itu harus dipikirkan dananya dari mana. Karena tentu saja dana kalau kita hanya memikirkan dana dari APBN, mau sebanyak-banyaknya setiap dana APBN itu pasti terbatas. Apakah itu di Amerika Serikat atau di Tiongkok ataupun di Indonesia, itu ada batasannya. Jadi tidak bisa riset itu berjalan hanya dengan dana dari pemerintah saja. Nah ini kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melibatkan swasta, industri untuk bisa berkecimpung di dalam sini. Nah apa yang harus kita lakukan dari situ? Pertama kita harus memetakan masalahnya. Misalnya yang kita ketahui adalah walaupun ada skema-skema pendanaan, itu ternyata agak belum terlalu optimal untuk belum terlalu menarik untuk industri untuk ikut berperan. Nah kita harus menanyakan kenapa. Itu yang kita petakan. Misalnya kembali lagi ada administrasi yang terlalu rumit baik bagi para peneliti maupun dari industri ataupun juga masih sangat sulit untuk menemukan partner yang tepat. Jadi mungkin penelitinya punya penelitian, tetapi mereka
tidak tahu harus menggandeng industri yang mana untuk menghilirisasikan penelitian mereka. Atau sebaliknya, industri mempunyai keinginan untuk mencari, misalnya ada industri, kita ingin punya industri yang hilirisasi dari nikel atau membuat baterai listrik, tetapi tidak tahu siapa peneliti yang pakar atau yang bisa membuat penelitian tersebut. Nah, tugas dari kementerian itu harus bisa mempunyai wacana atau wadah di mana dua orang ini bertemu. Jadi saya sering bilang bahwa di kementerian ini salah satu tugas penting kami adalah seperti menjadi mak comblang. Antara akademisi, kampus antara akademisi dengan industri, tapi juga dengan pemerintah. Dan secara general yang kita bilang itu biasanya antara problem owner dan problem solver. Problem owner itu yang punya problem. Jadi ataukah itu pemerintah, misalnya pemerintah daerah punya problem. Misalnya Jakarta, kita macet, banjir, kan polusi. Nah, semua masalah itu bisa diselesaikan atau perlu kita tanya bagaimana penyelesaian yang paling efisien kepada para problem solver. Problem solver ini siapa? Peneliti. Basisnya science ya? Iya, kenapa science? Karena science itu bukan karena wah kerennya gitu, bukan. Tetapi science atau riset itu adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sistematis. Jadi sains itu biasanya membandingkan. Nah, jadi misalnya kalau ada polusi, nah saintisnya atau perisetnya bisa, ya oke, saya akan pikirkan metode apa yang paling bisa mengurangi polusi, dan nanti saya harus, itu teori saya misalnya metode A, tapi itu harus saya bandingkan dengan metode B. Apakah sungguh metode A itu lebih efisien? Jadi itulah hasil dari riset. Jadi kalau kita menggunakan riset, kita sudah tahu metode A itu lebih efisien. Nah, itulah kenapa. Nah, jadi itu yang kita bangun. Jadi ini cangkupannya luas ya, dari sumber daya manusianya, membuat insentif-insentif yang tepat, lalu juga memberikan ekosistem yang buat mereka nyaman untuk bisa bekerja membuat penelitian itu, sampai mempertemukan mereka kepada industri dan memikirkan pendanaannya, dan sampai itu bisa menjadi yang langsung ada sangat gunanya kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah dipetakan secara jelas oleh Bapak Presiden. Jadi kita tahu bahwa pertama Bapak Presiden sudah bilang jelas sekali kita perlu terobosan teknologi untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Karena kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita boleh jujur, kalau kita tanya apa sih industri kita yang berbasis sains dan teknologi, ini masih, kalau bisa dibilang masih sangat sedikit sekali, Mas. Ya. Bukan kesalahan sainsnya, bukan kesalahan perisetnya, tetapi menurut saya ini adalah ketidakoptimalisasikan ekosistemnya. Jadi kita punya orang-orang yang hebat, peneliti-peneliti yang hebat, tapi ekosistemnya belum mendukung. Nah, ini yang harus Kemendikti-Saintek ini, karena Pak Presiden sungguh mendirikan khusus untuk pendidikan tinggi sains dan teknologi ini, inilah yang bisa kita buat. Dan mungkin ada satu yang penting banget dari kenapa kementerian ini berdiri sendiri, ya. Ini visi Bapak Presiden. Nah, kita kalau biasanya kan kalau nama resminya itu Kemendikti-Saintek. Tetapi kalau nama gaulnya kita itu Penting-Saintek. Pendidikan tinggi, sains teknologi. Itu penting saintek. Ini kita penting saintek. Ya. Sebenarnya kita udah mau rubah itu, cuman Bappenas dan Kembalang bilang nggak bisa, udah di dokumen-dokumen lain semuanya harus kurang formal, dikti gitu. Kurang formal. Sudah nggak apa-apa. Tapi nama gaul kita itu penting saintek, pendidikan tinggi sains teknologi. Kenapa ini penting? Pertama, saintek itu penting. Karena tanpa saintek, saya kadang-kadang berbicara bahkan menggunakan teori ekonomi, itu tanpa sains dan teknologi itu kita akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Jadi economic growth itu harus ada dari yang berdasarkan inovasi dan pertumbuhan teknologi. Jadi tidak mungkin kita hanya bisa investasi di barang-barang atau infrastruktur, itu tidak cukup. Kita harus bisa investasi di sumber daya manusianya dan di inovasi-inovasi baru. Tapi ada satu yang sangat penting sekali kenapa dinamanya penting saintek. Itu saintek itu harus terjadi di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi. Kenapa? Kita bilang tadi harus ada inovasi saintek yang bisa menjadi industri sehingga terdapat jadi pertumbuhan ekonomi. Untuk inovasi itu harus apa? Inovasi itu kita harus mencapai critical mass. Kita harus banyak-banyak
yang namanya open science. Harus ada kompetisi. Jadi harus ada science yang ada cukup banyak orang yang ini. Karena kalau cuma dua orang, kalau misal satu orang kan bukan lomba kan. Iya. Kalau dua orang juga bukan lomba gitu ya. Harus banyak yang lomba-lomba. Barulah itu terjadi kualitas, inovasi. Nah itulah jadi kenapa dimanapun di negara maju manapun itu kebanyakan penelitian itu terjadinya di perguruan tinggi. Betul. Dan ini yang harus kita dorong dan optimalisasi. Padahal kalau misalnya ngomong perguruan tinggi, kita itu termasuk yang terbanyak di dunia ya. Betul. Nomor 2 bahkan setelah India. Iya. Dan Amerika pun Amerika jauh. Cina terakhir, Amerika itu cuma sekitar 2.380 tadi terakhir saya cek. Tidak termasuk yang 2 years colleges ya, tapi penduduknya ya lebih banyak dari kita. Betul. Tiongkok yang penduduknya lebih juga lebih banyak dari kita itu 3.300. Betul. Jadi kita itu 4.500. Nomor 2 di dunia setelah India. Betul. Nah ini artinya kalau tadi sebenarnya pendidikan tinggi itu udah banyak banget, kesadaran untuk pendidikan tinggi banyak. Tapi banyak sekali. Why gitu? Nah ini nyambung sama pertanyaan ini. Iya. Mbak Stella kan dari SMA lulus ke luar negeri tuh. Iya. Ke negara-negara maju yang tadi basisnya adalah Scientech. Jadi apa namanya semua berbasis Scientech. Iya. Dan 4 bulan ini ya terjun ke Indonesia dan langsung ke jantungnya kebijakan ini gitu. Iya. Apa yang dirasakan awal-awal nih? Artinya kan tadi pengalaman negara maju tadi itu kan idealnya seperti ini dan kita udah tahu metanya kayak seperti ini. Iya. Gimana tuh Mbak? Yang begitu saya terjun, yang bisa saya lihat langsung adalah pertama perbedaan kita yang paling kesenjangan atau perbedaan yang paling besar itu adalah di ekosistemnya. Atau di sistemnya, bukan di keahlian orangnya. Kadang-kadang kita sering dengar kita harus upskilling. Betul, kita harus upskilling. Tetapi kalau menurut saya yang paling penting bukan upskillingnya, yang paling dibutuhkan ya bukan upskillingnya di negara kita, tapi yang saya sebut upsysteming. Jadi sistem kita yang berbeda. Saya akan kasih contoh konkret. Kalau di negara lain seperti yang tadi saya bilang, sains teknologi itu, riset itu, sains ini mencakup semuanya. Social science juga mencakup, dan humaniora juga itu budaya, bagian dari itu budaya. Itu juga akan sangat mendukung dari ke penelitian sains. Itu semua kembali di sistemnya itu biasanya di negara maju dan kebanyakan negara itu terjadi di perguruan tinggi. Bukan terfokus di satu institusi riset. Di Amerika Serikat misalnya, sekitar ada mungkin 20-an saja institusi riset. Research Institute. Dan ini, tapi kebanyakan dan selebihnya penelitian itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah itu kenapa? Ini sangat penting sekali karena kembali itu di sistemnya. Kalau dosen-dosen di perguruan tinggi itulah yang melakukan riset, berarti kan mereka sangat tahu tentang pertumbuhan sains yang paling baru, perkembangan sains yang paling baru, sehingga waktu mereka mengajar ke mahasiswa, mereka juga mengajar tentang riset-riset yang ada, yang mereka lakukan, dan juga perkembangan sains yang paling baru. Nah itulah suatu sistem kalau risetnya itu kebanyakan di perguruan tinggi, berarti mahasiswanya itu jadi akan terus-terusan ada perputaran, ada sirkulasi yang bagus. Ada sirkulasi, gitu ya? Betul. Kalau sebagian besar risetnya itu dilakukan oleh peneliti yang tidak mengajar di perguruan tinggi, tidak akan ada perputaran itu. Nah ini sebenarnya adalah suatu, tapi untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru itu harus ada perputaran. Dan ini contohnya sangat jelas sekali. Kalau kita pakai contoh yang klasik sekali, Silicon Valley di Amerika Serikat ya. Di Silicon Valley itu kenapa ada Silicon Valley? Kenapa ada Google? Kenapa ada Microsoft? Kenapa ada OpenAI? Itu jawabannya satu dan bisa ditelusuri secara causal factor-nya itu sangat jelas sekali. Karena ada Stanford.
karena ada UC Berkeley. Tapi paling utama memang Stanford sih kemarin, makanya lebih dekat di situ. Benar. Kebetulan saya juga di Stanford waktu 1 tahun ya, dan tinggalnya pas di kota yang dimana Google berada. Itu semua karena Stanford. Jadi pendirinya juga dari Stanford, tapi juga ada sangat mudah menarik orang-orang yang dari Stanford gitu untuk bisa bekerja untuk membuka itu semuanya asalnya dari startup kan. Jadi itulah. Jadi awalnya itu karena ada universitas. Kalau tidak ada universitas nggak akan ada Silicon Valley seperti itu. Nah, sama Silicon Valley-nya China itu kebetulan di area namanya Zhongguancun. Zhongguancun itu di mana ya universitas yang tadinya saya bekerja sebagai guru besar juga, Tsinghua University ada di situ. Tapi selain Tsinghua University ada juga Peking University di situ. Nah, itulah yang mereka yang mendorong terjadinya Silicon Valley of China di Zhongguancun itu. Jadi sumbernya memang harus dari universitas. Nah, inilah yang kita belum ada. Jadi kalau bisa dilihat apa ini sistemnya. Jadi saya begitu terjun ke sini ya langsung melihat sistemnya. Tetapi ada juga yang saya sangat merasa ini luar biasa. Saya sering sekali ke daerah sejak awal dan menemui para bahkan ke politeknik dan saya saya dan tim saya tuh ada istilahnya apa ya, kayak MO baru gitulah maksudnya, kayak MO baru bahwa biasanya kan kalau misalnya wakil menteri kunjungan tuh akan memberikan sambutan gitu. Saya bilang saya jangan memberikan sambutan, bosen lah kalian dengerin saya. Jadi saya minta tiap kali saya kunjungan, saya senang hati kunjungan, tapi minta bahwa bahkan dari universitas atau politekniknya yang memberikan paparan. Nggak usah panjang-panjang, tapi saya ingin tahu riset-riset apa yang dilakukan. Nah, walaupun ada keterbatasan ini, saya misalnya ke Politani di NTT, atau ke Universitas Syahkuala di Aceh, ataupun juga di Politeknik waktu itu di UBB, Universitas Bangka Belitung. Tiap kali saya mengunjungi, saya selalu merasa wow, begitu positifnya, begitu banyak yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita, walaupun ada keterbatasan ini. Jadi saya cukup yakin kalau kita bangun ekosistemnya, dosen-dosen kita ini akan bahkan lebih hebat lagi riset-risetnya. Itu yang sangat menjadi kalau bisa good news buat saya gitu waktu datang ke sini, walaupun ada perbedaan ekosistem, peneliti kita, dosen-dosen kita bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita nggak pikir bahwa itu ada riset ya. Terus terang aja saya kalau boleh jujur, tadinya saya nggak kepikiran bahwa di Politeknik itu banyak riset. Tapi ternyata di Politeknik yang saya sudah kunjungi itu luar biasa, risetnya juga sangat bagus sekali. Gitu. Berarti bukan upskilling tapi upsysteming. Lebih ke upsysteming kalau menurut saya. Itu konkretnya gimana tuh, Mbak? Itu maksudnya sistem ya. Nah, ini sesuatu yang sangat konkret. Kebanyakan sampai saat ini kalau berasal dari uang negara memberikan grant untuk riset itu tidak diperbolehkan memberikan insentif langsung ke penelitinya. Dulu boleh, lalu setelah itu berubah. Nah, waktu kita teliti, apakah ini memang undang-undangnya melarang demikian? Ternyata tidak. Jadi itu hanya norma yang ditentukan oleh institusi. Gitu. Inilah. Tapi kalau misalnya bayangin aja, Mas, kalau si penelitinya tidak diberikan insentif, ya buat apa dia melakukan penelitian yang lebih gitu? Karena dosen-dosen kita yang di perguruan tinggi negeri kan ASN. Berarti kan mereka apa yang mereka kerjakan tanpa membuat penelitian yang ekstra juga akan dapat gaji kan. Nah, jadi berarti kalau mereka tidak ada insentif, mereka juga tidak akan mau melakukan itu. Lalu yang kedua, misalnya universitasnya juga tidak mendapatkan insentif. Nah, kalau universitas tidak mendapatkan insentif, universitasnya juga tidak akan mau mendukung, misalnya memberikan kebebasan untuk dosen. Oke, bolehlah untuk waktunya dipakai untuk riset. Itu yang menurut saya sistem yang harus kita ubah dari segi sains dan teknologi ya. Tapi juga ada sistem lain yang mungkin ini seperti pemikiran. Pemikiran yang sangat berbeda. Industri atau swasta kita, atau bahkan pemerintah sendiri ya, tidak merasa bahwa uang yang dipakai untuk riset itu adalah investasi. Selalu kebanyakan pemikiran kita, uang yang dipakai untuk riset itu adalah
pengeluaran, belanja. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita bikin metafornya, semuanya akan siap atau ready untuk kita akan invest ke startup. Kalau startup tuh orang semangat ya. Kita mau bikin gitu startup. Walaupun kalau kita boleh jujur di Indonesia rate keberhasilan startup itu sangat rendah. Mungkin startnya bisa dicoba, nanti bisa dilihat. Tapi kalau saya tidak salah, rendah terakhir itu rendah, hanya sekitar nggak sampai 20% startup yang berhasil. Tapi orang mau menginvest karena mereka merasa bakar uangnya banyak banget. Iya, bahkan bakar uangnya banyak banget. Mereka merasa kalau kita taruh di startup itu bukannya belanja, tapi itu akan investasi. Nanti ada returnnya. Nah sebenarnya riset itu juga investasi. Bahkan investasi yang lebih aman, jauh lebih aman. Dan jauh lebih jangka panjang. Jauh lebih jangka panjang. Ada juga yang jangka pendeknya. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang. Tapi jauh lebih aman daripada startup. Kalau berdasarkan statistik ya. Kenapa? Karena kalau riset itu pasti akan menghasilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Betul. Nah inilah paradigma yang belum terjadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya semangat ya, kalau saya lihat ternyata publik kita cukup semangat kalau melihat tentang sains ini, bisa kita sosialisasikan, budidayakan, termasuk dari Good News from Indonesia bahwa riset itu investasi dan ada return of investment-nya. Nah ini juga mungkin yang kalau kadang-kadang kalau saya bertemu dengan para teman-teman, rekan-rekan peneliti, saya bilang kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita ada tanggung jawab dan juga kita harus bisa bilang kenapa riset kita itu akan ada hasilnya. Kenapa orang lain harus peduli terhadap apa yang kita lakukan. Nah ini sangat penting sekali. Sebagai ilmuwan, kalau kita di Indonesia kita suka bilang, Scopus ya, nggak ada ininya lah, nggak ada hasilnya. Padahal itu sebenarnya sangat penting untuk mengkomunikasikan. Tetapi ada satu memang yang kita mungkin kita jarang budidayakan ke para peneliti kita atau mahasiswa kita waktu mereka menggunakan riset. Bahwa kita sebagai peneliti tuh harus bisa jualan. Riset itu ngapain? Jadi misalnya kalau saya dengan setiap PhD student saya di lab saya bilang harus bisa yang namanya elevator pitch. 1 menit, kalau naik elevator kan 1 menit ya. Jadi bukan hanya startup aja yang skill itu harus dikuasain, tapi peneliti juga. Harus. Kenapa Mas? Karena kalau di sistemnya di luar negeri itu kan kalau untuk saya bisa melakukan penelitian harus dapat uang. Uang itu kan dari grant. Nah, jadi kalau untuk dapat grant itu kita harus nulis proposal. Yang baca proposal itu bukan orang yang ahli, bukan orang yang sangat ahli. Jadi orang yang berproposal itu kita banyak banget latihan untuk bagaimana bisa menulis grant. Menulis grant itu di 3 kalimat pertama, kalau reviewernya ngerti dan tertarik, kemungkinan dapat grantnya naik 50%. Tapi kalau di 3 kalimat pertama reviewernya, apaan sih ini? Langsung dibuang. Jadi persis kayak proposal bisnis ya? Betul. Proposal riset itu persis seperti proposal bisnis. Nah inilah yang mindset yang belum kita punya ya. Nah itu karena mungkin ekosistemnya, grantnya belum sampai ke situ. Tapi kalau ada, nah inilah yang harus kita kembangkan. Itu jangan-jangan itu juga nih, kami ada data nih kan, ada dari Simago Journal and Country Rank gitu ya. Secara kuantitas research jurnal, kita tuh nggak sedikit loh. Termasuk yang relatif tinggi, nomor 19 di dunia. Tapi dalam impact dan citasinya sangat rendah. Kita rendah. Betul. Dan ini satu yang riset tidak memerlukan kuantitas. Tidak memerlukan kuantitas. Ini saya bisa mungkin cerita sekali lagi sistem. Kalau di Amerika Serikat dan di Tiongkok itu kita kalau sebagai dosen atau faculty itu ada sistem yang namanya tenure system. Tenure system itu kalau kita kalau kita lewat prosedurnya mendapatkan tenure, itu berarti kita tidak bisa dipecat seumur hidup, ya, kecuali melakukan tindakan kriminal. Tapi untuk mendapatkan tenure ini susahnya luar biasa, stresnya luar biasa. Jadi untuk para faculty, dosen itu, nah kebetulan saya udah tenure 2 kali lewat sistem tenure gitu, satu di Amerika Serikat, satu di Tiongkok. Jadi stresnya udah 2 kali. Terus gitu udah jadi full professor, jadi stres udah 3 kali gitu. Di sini tambah stres lagi nggak? Di sini jauh lebih stres. Tadinya nggak ada rambut putih, begitu setelah masuk kabinet udah rambut putih saya udah kelihatan. Asli tadinya nggak ada rambut putih. Iya.
Ya tantangan Tantangan, juga banyak. iya. Nah, di sistem tenure itu nih kembali ke kuantitas versus kualitas ya. Yang menarik di sistem, saya dapat tenure di Swarthmore College, ini liberal arts university yang sangat bergengsi, sangat sulit mendapatkan tenure di situ. Dan di Tsinghua University saya juga mendapatkan tenure. Nah, dan full professor. Terus untuk mendapatkan tenure ini, yang diminta itu hanya 5 paper di 5 tahun terakhir. Mau udah publikasi 100, nggak dilihat. Hanya 5 yang paling bagus. Itulah sistem tenure di mana-mana. Begitu. Jadi itulah sekarang memang itu tentang kualitas. Kenapa sitasinya penting? Karena sitasi itu menunjukkan apakah yang kita lakukan itu bermanfaat dan berimpact kepada orang-orang lain, kepada ilmuwan-ilmuwan lain. Jadi kalau kita hanya produce tapi nggak dipakai oleh orang lain, ya itu nggak ada dampaknya. Jadi nggak perlu kita bahkan itu. Nah, ini kembali lagi, ini sebenarnya kesalahan dari sistem kita juga untuk yang PTN, karena kita mengharuskan bahwa dosen itu setahun sekali harus publikasi. Bahkan mahasiswa juga banyak nulis. Dan mahasiswa juga harus. Itulah yang menjadi ya ini kita banyak sekali. Kita adalah penghasil jurnal Predator nomor 2 terbesar di dunia. Betul. Dan itu karena kita diharuskan itu. Nah, ini Kemendikbudristek sedang mencoba mengubah itu ini. Kan udah berlangsung bertahun-tahun ya, Mbak. Betul. Kalau kita ngomong sistemik banget. Betul. Waktunya kan terbatas ya. Iya. Posisi ini begitu ya. Iya. Itu apa berarti langkah penting yang benar-benar jadi top priority untuk bisa memperbaiki sistem secara signifikan gitu dan fundamental gitu? Iya. Yang paling fundamental itu kita harus membuat insentif yang tepat. Baik itu insentif yang diberikan, jadi misalnya tadi ada uang langsung dari grant, presentasi dari grant itu harus diberikan kepada peneliti dan kepada universitasnya. Baik itu insentif sebagai persyaratan, misalnya kita ada yang namanya beban kerja dosen. Nah, bagaimana supaya persyaratan ini, beban kerja dosen itu harus dipenuhi nah itu persyaratan untuk memenuhi, ini harus dengan tepat. Nah, kalau yang sementara ini kan beban kerja dosen kita masih, setiap dosen itu diharuskan membuat paper setahun sekali. Betul. Ini sebenarnya tidak logis dan tidak rasional kalau sebagai ilmuwan. Saya pun yang sudah punya banyak orang ya, punya banyak siswa, belum tentu 1 tahun saya publikasi sebenarnya ya saya kalau tiap tahun sebenarnya saya ada publikasi, tapi waktu saya dosen awal belum tentu gitu. Jadi mungkin ada dan mungkin ada yang harus saya bikin 2 tahun dulu baru saya jadi yang paling bagus. Dan harusnya kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi kembali lagi, kalau apa yang harus kita buat itu kita harus melihat sistem insentifnya. Sistem insentif. Iya, bagaimana satu sistem insentifnya. Itu yang sangat penting sekali yang harus kita rubah. Kalau sistem insentifnya itu bisa kita ubah pelan, tapi pasti kita harapkan risetnya akan lebih banyak di universitas. Dan secara paralel kita juga ingin membawa lebih banyak pendanaan. Ya, jadi dari peraturan dan pendanaan itu yang harus kita buat. Dan koneksi dengan problem owner tadi itu ya. Iya, problem owner dan problem solver. Iya. Ya. Waktunya ada timeline nggak? Ini kan kayak mengakar banget. Saya banyak banget teman-teman dosen atau apa yang mengeluhkan itu kan. Dan ini kayaknya sesuatu yang nggak bisa susah diubah gitu. Terus terang sih kalau peraturan seperti BKD sih nggak susah-susah banget, soalnya kan kementerian yang mengubah gitu. Iya, bisa sebenarnya. Jadi itu memang PR berat kami, tapi sebenarnya berat-berat juga enggak gitu. Tapi ya kita harus karena kan bukan saya sendiri yang merubah gitu kan, harus bersama-sama dan ini. Tapi memang penting, kita juga tidak bisa langsung mengubah satu ya, karena kita tidak takutnya kalau kita rubah satu ini, kita harus lihat impact-nya kepada sistem apa. Dan juga karena ini ada banyak perundang-undangan, hukumnya, kita juga harus mempelajari hukumnya. Jadi kita juga harus secara seksama melihat perubahan-perubahan itu. Tapi sebenarnya kalau yang sistem insentif itu memang kita ubah. Nah, kalau yang untuk insentif langsung ke peneliti itu langsung kita ubah. Jadi di grant-grant yang akan kita launch dari Kemendikbudristek, kita akan memberikan insentif ke penelitinya. Terutama grant yang kita dapatkan yang sumber dananya
dari LPDP, tapi lewat Kementerian Kemendikbudristek itu kita akan bisa langsung memberikan insentif. Jadi itu sistem yang berbeda dari yang dulu. Very very good news untuk para peneliti. Iya, mudah-mudahan ini good news ya. Mbak, ini penasaran juga tuh. Kan kita juga mulai tampak nih orang-orang Indonesia di diaspora Indonesia jadi profesor di luar negeri. Iya. Tapi kita jarang mendengar atau mungkin hampir nggak pernah ya mendengar orang luar yang berkarir di Indonesia jadi profesor di universitas di Indonesia. Oh, sebenarnya banyak sih, Mas. Nah, itu mungkin yang kurang terdengar sih. Iya. Sebenarnya terjadi seperti apa sih? Iya. Ini sebenarnya kurang diangkat saja ya, maksudnya kalau menurut saya. Jadi karena banyak kalau saya berkeliling dan berkenalan itu banyak sekali ya dari dosen-dosen kita yang terutama sekali yang di universitas-universitas top begitu, seperti ITB atau UI, mereka banyak yang PhD-nya itu di luar. Ya, jadi mereka waktu balik terus, jadi mereka menyerahkan PhD di luar terus kembali ke Indonesia. Gitu. Maksud saya sedikit koreksi. Jadi warga asing di sini yang berkarir akademik di sini lalu jadi profesor itu aturannya atau apa sih? Oh, itu memang atau ada bisa. Tapi kita nggak tahu? Enggak. Kalau itu memang sama sekali nggak ada, Mas. Karena itu tidak di perguruan tinggi negeri, itu peraturannya tidak membolehkan sementara ini warga asing untuk berkarir di sini. Nah, itu memang salah satu tantangan buat kita sih. Ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia jadi profesor di dua negara sekaligus gitu ya, dengan standar akademik yang sangat ketat gitu ya. Sebenarnya manfaatnya ketika seorang warga negara bukan setempat menjadi profesor di sebuah negara itu seperti apa sih sebenarnya? Terus terang sih kalau mengapa saya bekerja di ini, karena memang sistemnya memberikan ekosistemnya memberikan research funding yang sangat baik ya. Jadi misalnya kenapa saya pindah dari Amerika Serikat ke Tiongkok, itu terus terang aja karena ditawari research funding yang jauh lebih besar gitu. Jadi itu semuanya karena uang risetnya. Dan dari negara itu? Tidak sepenuhnya dari negara. Ada sebagian dari negara, tetapi banyak juga dari ekosistem yang sudah dibentuk dari industri. Di Tiongkok saya bisa bilang di 5 tahun terakhir, saya sudah 6 tahun di sana, tapi kan tahun pertama harus membangun lab dulu, jadi baru tahun kedua membuat ini. Di 5 tahun terakhir, kalau diakumulasikan dana riset saya, untuk saya dan tim saya yang kecil, hanya sekitar 10 orangan gitu, nggak sampai lah, itu total sekitar 4,5 juta US dollar. Untuk saya saja. Tapi itu semuanya dari industri. Dari industri. Walaupun riset saya adalah basic science ya. Jadi ini mungkin yang perbedaan yang sangat itu. Tapi kenapa bisa ada riset dari industri itu? Karena sudah ada terbentuk ekosistemnya. Jadi industrinya sangat tahu bahwa para dosen-dosen yang di Tsinghua University itu adalah dosen-dosen yang melakukan. Terus juga ada office di Tsinghua yang mengenalkan saya dengan industri dan sebaliknya waktu industrinya datang ke Tsinghua mereka bilang, oh silakan bisa kenalan dengan Prof Stella yang risetnya begini-begini. Dan itu memang ada ekosistemnya. Itu nggak melihat warga negara mana ya? Tidak, itu sama sekali tidak melihat warga negara. Dan mana. Bagi ekosistem setempat itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena yang ekosistem bermanfaat itu kembali kan ingin berlomba-lomba membuat inovasi. Jadi mereka menarik siapapun yang paling bagus lah. Terserah mau dari mana gitu istilahnya. Itu yang kekuatan yang masih belum kita punyai karena kembali lagi itu dari funding dan ekosistem insentifnya itu tadi. Kita diberikan insentif yang sangat besar untuk di Amerika Serikat ataupun waktu pindah ke Tiongkok itu karena insentifnya sangat luar biasa besar. Ya. Tapi kita mengarah ke sana lah ya. Iya. Kita bangun sistemnya. Ini karena begini, karena Pak Prabowo sudah bilang secara jelas sekali bahwa terobosan teknologi itulah yang memang menjadi 1 dari 4 kinerja utama pemerintahan kita. Ya, dan beliau juga memang mempunyai visi yang sangat kuat bahwa sains dan teknologi kita harus ditingkatkan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena jangan kita anggap take it for granted bahwa ini memang diberikan nama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi oleh Bapak Presiden. Beliau yang memang mencanangkan harus ada khusus dan dikhususkan kepada sains dan teknologi ini. Dan sekarang di bawah kepemimpinan Prof Brian ya, kita sangat walaupun baru seminggu nih
Prof. Brian udah bilang sama saya, ini ayo Bu Stella, yang ini grand risetnya harus dicarikan, yang ini harus dicarikan. Jadi udah dikasih banyak banget sama Prof. Kita menaruh harapan besar sih semuanya, karena ini orang-orang terbaik yang ada di posisi ini dan harusnya kita dukung bareng-bareng. Ya, Prof. Brian ya penerima Habibie Award. Iya, Dia sangat tahu ini. Kayaknya secara konseptual itu udah tahu masalahnya apa, tinggal eksekusinya nih. Betul, gitu kan. Eksekusinya ini nggak mudah juga, tapi kita perlu banget kebersamaan. Yang paling perlu itu kita harus bisa bicara dengan sesama di sini dan juga antar kelembagaan. Itu penting sekali dan sangat penting sekali bekerja sama sih Mas. Oke, Mbak Stella, ini menjelang akhir sesi ini, Mbak Stella kan keahliannya adalah di bidang kognitif ya. Saya sempat tuh buka Google Scholar dan beberapa penelitiannya menarik tuh, yang 2022, 2021 banyak ngomongin permainan anak, terus peran orang tua untuk ngajak main anaknya, bahkan yang saya juga baca penelitian tentang bagaimana tata ruang kota itu mempengaruhi preferensi orang tua untuk permainan anak gitu. Dan kita juga tahu bahwa Komdikbud juga barusan ngeluarin peraturan bahwa sosmed itu ada aturan batasnya gitu. Artinya kalau kita bicara soal kemajuan Indonesia kan sumber daya ya dari kecil ya, dari anak-anak. Betul. Ada yang sedikit bisa di-share ke kita, kan juga banyak yang orang tua atau juga anak-anak muda yang menonton ini, seberapa penting sebenarnya peran pendidikan pada anak dan kaitannya dengan bermain dan orang tua tadi itu? Peran pendidikan pada anak sangat luar biasa pentingnya. Saya bisa berikan data. Misalnya ada data bahwa kemampuan ruang anak pada umur 5 tahun itu sangat berkolerasi pada 20 tahun setelahnya, apakah si anak itu akan mengambil jurusan STEM atau berkarir di STEM. Jadi kemampuan ruang pada 5 tahun itu sangat berkolerasi. Kemampuan ruang itu misalnya? Kemampuan ruang itu bisa mengerti misalnya ini berapa meter persegi, lalu bisa tahu kalau segitiga itu kalau misalnya ada 2 segitiga akan jadi apa. Nah itu kemampuan ruang. Spatial knowledge or spatial cognition. Kemampuan ruang itu sangat berhubungan erat dengan kemampuan matematika. Nah, tapi memang dasarnya kemampuan ruang. Yang ini kemampuan ruang, kemampuan matematika sangat berhubungan. Nah, good news-nya, ini ada good news-nya. Good news-nya itu penelitian membuktikan bahwa setiap anak yang lahir itu mempunyai kemampuan kognitif yang sangat tinggi. Pada awalnya? Pada awalnya. Bahkan di kemampuan matematika dan juga di kemampuan ruang. Nah, tapi yang menentukan pertumbuhan kemampuan ruang ini pada umur 5 tahun, bahkan sebelumnya pada umur 3 tahun itu sudah ada sangat terpengaruh dari lingkungan orang tua dan juga tentu saja pendidikannya ya, maksudnya di sekolah. Nah, yang menarik dan juga ini jadi good news ya, dari penelitian itu kita bisa tahu apa yang sangat mempengaruhi, faktor apa yang sangat mempengaruhi, dan itu semuanya sangat mempengaruhi kemampuan matematika. Ini risetnya sangat banyak. Salah satunya itu dilakukan oleh rekan periset saya, Profesor Susan Levine di University of Chicago, yang sudah puluhan tahun. Beliau sangat senior dan itu juga dulu pembimbing saya, tapi sekarang kolega saya dan kita sangat banyak bekerja sama. Beliau mempunyai riset yang sudah sangat terbukti sekali bahwa berapa banyak orang tua itu berbicara dengan anaknya itu sangat berhubungan dengan kemampuan matematika anaknya. Oh, gitu. Aneh kan? Nah, tapi kenapa? Karena waktu berbicara itu terutama sekali kalau bicara dengan menggunakan kata-kata yang ada kata-kata matematikanya. Tapi kata matematika itu nggak susah. Misalnya waktu kita main puzzle, kalau kita bilang, oh itu di sudut ya. Terus ini kok kayaknya ini garis lurus sama yang ini agak bengkok. Nah itu kata-kata matematika. Kata-kata kunci. Iya itu kata-kata matematika. Tapi secara keseluruhan pokoknya kalau udah ngomong aja sama anaknya,
itu sangat berkorelasi terhadap kemampuan matematika sang anak. Dan itu juga sangat apa ya? Yang sangat menarik itu semuanya itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak perlu yang mahal-mahal. Berbicara itu kan tidak mahal. Iya, berbicara itu murah banget. Berbicara murah banget. Nah, tapi itu yang sering hilang saat ini. Tapi saya yang sering hilang saat ini, anak-anak kita daripada kita ajak ngobrol, jadi pada main gadget waktu makan gitu kan. Nah, sebenarnya bukan gadgetnya jelek, tapi pada waktu yang bersamaan anak kita bisa diajak ngobrol. Iya. Dan kalau diajak ngobrol, berarti mereka harus berkomunikasi. Berkomunikasi itu harus mikir. Kan kalau ditanya harus mikir kan. Mas tanya saya harus mikir kan, jawabnya gimana. Betul. Nah itu sama dari kecil. Dan anak kecil itu, memang lab saya tuh sebenarnya di Tsinghua University itu lab kognitif anak. Jadi banyak bayi yang datang, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Dan kita ajak seperti main-main, tapi sebenarnya itu penelitian dan riset gitu. Nah itu kita sangat tahu bahwa anak itu sangat pintar sekali tanpa lihat pandang bulu. Nah tapi itu bagaimana input yang didapat, apakah dari orang tua, dari cara berbicara, atau dari pertanyaan-pertanyaan, termasuk tadi bermain. Kenapa bermain itu menjadi sangat penting untuk pembelajaran? Karena kita tahu bahwa pembelajaran yang paling bisa membuat sesuatu itu masuk atau diserap itu kalau kitanya sendiri banyak bertanya. Kalau misalnya kita cuma dengerin kan, pasti lupa. Gitu. Tapi kalau kitanya sendiri dikasih tahu sesuatu, masa sih gitu kan? Nanti inget gitu. Oh, yang saya tanyain benar atau misalnya tadi kan Mas nanya kan, saya pasti inget deh. Kota angkot tuh Bogor gitu. Nah, kenapa? Soalnya saya harus jawab balik kan. Iya, tapi kalau cuma bisa dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kota angkot tuh Bogor, besok juga saya lupa gitu. Nah, apalagi kalau saya salah. Nah, jadi saya inget kan. Oh, ternyata paling banyak tuh Profesor Jawa Timur. Aduh, malu-maluin saya salah gitu kan. Padahal saya Wamen Dikti Saintek nih. Nah, jadi saya harus kalau cuma dikasih tahu paling banyak tuh Jawa Timur, saya nggak akan ingat gitu. Nah itu yang namanya active learning atau belajar aktif. Waktu bermain itu sebenarnya begitu banyak. Bermain itu sebenarnya problem solving. Contohnya, saya masih ingat anak saya waktu itu main luncuran, terus tiba-tiba dia lari-lari ke tong sampah. Saya bilang, ngapain kamu ke tong sampah? Oh, saya mau cari kardus. Ngapain cari kardus? Lihat aja nanti, dia bilang gitu. Ini anak saya waktu 5. Terus ternyata kardusnya ditaruh di problem di bawah, solving. Terus dia turun. Terus di bawah turun dia bilang sama saya, itu soalnya luncurannya macet, kurang cepat. Jadi saya harus pakai berpikir kardus supaya gitu. Nah itu problem solving. Remeh sebenarnya. Remeh, tapi sebenarnya nggak remeh juga. Bagi untuk anak seusia itu penemuan besar. Iya, penemuan besar. Tetapi yang menariknya itu kan kalau waktu bermain itu ada aja problem-problem. Misalnya ayunan cuma 1, ini ada 5 yang ngantri. Ayo mau berantem, nggak ada dapat. Tapi kalau bisanya, saya nomor 1 ya, 3 menit. Bener 3 menit juga nggak tahu kapan ya. Atau saya yang ini, kamu yang dorong gitu. Nah ini kan negosiasi. Iya. Nah ini semua coba bilang problem solving skill, negotiation skill. Itu yang paling dimaui waktu mencari pekerjaan. Presentasi gitu kan. Nah, kalau anak ngomong sama ibunya, Bu mau jajan ini atau mau beli ini, kan biasanya negosiasi sama ibunya tuh. Betul. Anak saya harus negosiasi dulu. Belum tentu boleh gitu kan. Harus nabung dulu, berusaha apa. Betul. Saya masih ingat waktu kalau kita sering kalau kita kan nggak ada keluarga, nggak ada pembantu gitu. Jadi anak saya ikut saya kemana-mana. Saya ingat waktu kecil juga, waktu umur 3 tahun, kita ke belanja supermarket. Terus kan saya bilang, oh kamu cuma boleh beli 1, atau mau permen kah, mau apa gitu. Nah udah kita bilang, terus gitu dia bilang, loh saya cuma boleh 1 kok, kamu banyak. Kamu beli minuman itu, makanan itu, terus yang ini, yang itu. Kenapa kamu ada 10 kok saya cuma 1? Iya. Saya harus mikir juga gitu. Bener. Jadi saya bilang, oh kalau yang nomor 1 ini kan untuk keperluan keluarga. Terus dia juga bisa jawab, saya nggak butuh kok itu. Jadi ada negosiasinya, akhirnya saya kasih lah dia 3. Karena memang ada yang buat saya emang 3 sih gitu ya. Itu harus adil gitu. Nah itulah jadi waktu bermain ini problem solving yang ditentukan sendiri. Kalau dikasih PR atau dikasih ulangan kan itu dikasih sama gurunya. Nah itu kenapa bermain itu penting. Nah itu yang sangat. Dan orang tua sebaiknya menemani bermain ya.
orang tua menemani bermain, tapi jangan jadi orang, jangan ngajarin. Iya, nggak apa-apa sih sekali biarin aja anaknya sendiri juga nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau bermainnya bermain juga kan? Main game bermain juga sih. Main game gadget gitu? Iya. Itu termasuk positif nggak? Ada positifnya, ada negatifnya. Kembali lagi kalau negatifnya itu dari apa? Kembali lagi itu negatifnya kalau kita lihat dari sisi ini teori ekonomi. Jadi opportunity cost. Jadi di waktu yang bersamaan, apakah main game itu yang paling akan bisa memberikan pertumbuhan atau kegiatan lain, membaca buku, bermain secara langsung, itu sih. Nah, jadi itu negatifnya. Kalau dari positifnya main gamenya sendiri, ada memang game-game yang bahkan ada bukti-bukti ya game itu bisa meningkatkan ya tadi misalnya special ability, ada juga begitu. Dan jadi tergantung. Jadi kita harus tapi kalau dari ininya kita harus lihat dari teori ekonomi aja. Sebagai orang tua kita harus melihat teori ekonomi. Jadi opportunity cost itu penting. Jadi dalam waktu yang bersamaan apa sih sebaiknya yang anak kita lakukan dan diri sendiri juga sih maksudnya gitu. Itu yang menjadi artinya penting. Apakah main game di saat ini itu adalah yang menghasilkan benefit paling banyak? Betul. Kalau dibandingkan misalnya membaca buku. Nah, itu yang harus dipikirin gitu. Berarti harus aware, harus sadar terus. Iya, dan orang tua juga harus dampingin itu kali ya. Betul, jangan lupa karena walaupun anak-anak waktu itu kan terbatas. Iya, apalagi waktu anak. Dan kita tahu dari segi ilmiah pertumbuhan otak itu sangat cepat sekali, terutama banyak sekali yang terjadi antara umur 0 sampai umur 3 tahun. Jadi jangan dianggap waktu bayi itu nggak ada. Itu justru yang sangat luar biasa sekali. Dan banyak sekali kemampuan bayi-bayi. Saya bisa kasih tahu misalnya bayi baru lahir 1 jam, bayi baru lahir 1 jam itu punya kemampuan bahasa yang lebih hebat dari kita. Dari segi pendengaran. Jadi bayi yang baru lahir itu bisa mendengar setiap itu namanya fonim dari bahasa apapun. Tapi kalau kita nggak bisa. Kita hanya bisa tahu fonim yang ada di bahasa yang kita bisa yang kita ngomongkan gitu. Itu banyak sekali yang kemampuan otak yang awalnya bahkan lebih hebat dari orang dewasa. Iya. Jadi orang tua nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan waktu-waktu emas tersebut ya. Betul. Tapi juga jangan terlalu stres. Santai aja sama anaknya. Karena sebenarnya yang paling terbukti dari apa sih yang bisa tadi yang saya bilang kan ngobrol sama anaknya, sosialisasi sama anaknya, itu yang paling meningkatkan pertumbuhan. Jadi nggak usah stres, anaknya harus dilesin ini, harus dilesin itu. Sebaliknya, justru yang paling ini adalah natural aja sebenarnya. Iya, natural aja gitu. Tapi bisa diselipin yang fun-fun yang bisa membuat pertumbuhan otak kita. Para orang tua, yuk kita kayak gitu ya. Terakhir nih Mbak, sebelum menutup. 20 tahun lagi kita Indonesia Emas kan ya? Iya. Dan Indonesia Emas itu kan bukan hanya di atas kertas kita akan menjadi negara terapa, dan juga bukan bonus yang tiba-tiba muncul gitu. Harus ada upaya nih. Betul. Kira-kira apa yang di antara banyak syarat nih yang harus kita lakukan untuk mencapai benar-benar keemasan Indonesia itu yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, apa yang kira-kira membuat kesempatan kita untuk mencapai Indonesia Emas itu nggak terjadi? Kalau saya lihat kita bisa jawab pertanyaan itu dari makro dan mikro. Ya. Kalau dari segi makro, kembali yang tadi saya bilang adalah untuk mencapai Indonesia emas ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo sudah canangkan, kita sungguh-sungguh harus punya sains dan teknologi. Karena kalau kita lihat dari historical data, dari facts ya, semuanya negara yang berubah dari ekonomi rendah ke ekonomi atau ekonomi menengah menjadi ekonomi maju, itu semua karena mereka mempunyai sains dan teknologi. Tentu saja banyak kebijakan-kebijakan yang harus mendukung sains dan teknologi tersebut. Dan tapi inilah yang sangat penting sekali. Kita bisa lihat dari Korea Selatan, bahkan sekarang yang sedang kita cukup khawatir karena kita baru sebagai terbangun Vietnam yang tadinya sama kayak seperti kita begitu melesat karena mereka memberikan khusus untuk bagi sains. Startnya belakangan. Bahkan startnya belakangan. Secara sumber daya jauh lebih miskin dari kita, sumber daya alamnya ya. Secara populasi juga lebih ini. Secara
ekonomi, overall GDP juga jauh lebih rendah dari kita, tapi mereka sangat ini dan perkembangannya cepat. Itu harus kita kejar. Itulah sistem, bagaimana kita membuat ekosistem yang bisa menggunakan sains dan teknologi. Nah, tapi secara lebih ke mikro atau yang ini sehari-hari, kita harus bisa di keseharian kita memikirkan bagaimana kita bisa membuat sistem itu menjadi bagian dari keseharian. Mungkin satu yang bisa saya lihat adalah kita harus satu memikirkan setiap yang kita lakukan, ini terutama sekali bagi kita pemerintah, ya, harus memikirkan apa measurement-nya, apa pengukuran dari setiap program-program yang kita bilang kita mau bikin. Jadi kalau kita bilang kita mau bikin program ini atau grant call ini akan menghabiskan uang negara sebanyak ini atau memberikan uang negara ini kepada itu harus ada ukurannya. Itu nanti ukurannya akan apa dan tercapai atau tidak. Itu harus jelas ukurannya. Dan ini salah satu yang menurut saya harus lebih dioptimalkan karena kita jarang sekali berbicara tentang ukuran dari outcome measurement itu. Ini termasuk juga karena yang dekat dengan saya adalah di universitas dan perguruan tinggi. Mungkin yang mau saya titip termasuk ini kan lebih ke mikro, termasuk kita sebagai dosen misalnya atau sebagai manajemen di universitas, janganlah kita terlalu berfokus kepada prosedural. Prosedural itu nggak ada gunanya gitu. Misalnya tadi kuantitas, tapi ada juga nih, saya lihat kalau bikin skripsi di universitas, itu biasanya yang dibilang, oke, setiap skripsi itu harus 100 halaman. Itu prosedural, bukan ukuran dari outcome. Supaya kita nggak lupa aja gitu anekdot. Papernya Einstein, The General Theory of Relativity, itu cuma 9 halaman. Wow. Yang begitu mengubah dunia gitu. Coba bayangin kalau waktu itu Einstein belajarnya di Indonesia dan diharuskan menulis skripsi 100 halaman, nggak akan ada yang baca itu General Theory of Relativity. Jadi kan, ya itu yang maksud saya, jangan kita membilang kepada mahasiswa kita harus 100 halaman. Buat apa 100 halaman? Beneran nggak perlu 100 halaman? Sebenarnya enggak. Di jurnal-jurnal yang paling top, Nature, Science, itu cuma boleh 1 halaman kalau publikasi gitu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi, kita harus menjauh dari atau bergeser dari yang namanya syarat prosedural. Syarat itu hanya di awalnya saja mungkin, tapi kita harus bergeser kepada pengukuran outcome. Bagaimana kita mengukur bahwa sesuatu itu akan tercapai atau tidak. Dan itu harus ada di awal, sebelum kita berbuat sesuatu. Sehingga setelah kita berbuat sesuatu itu, kita bisa melihat yang kita buat itu sungguh mencapai ukuran yang kita tentukan di awal atau tidak. Ini dari keseluruhan, dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dari Kemendikbudristek kami sangat sudah mencoba itu. Dari kita selalu tanya, ada tidak ukurannya bahwa itu sungguh program yang bisa mengubah sesuatu dan mengangkat apakah itu kualitas atau jumlah tenaga kerja atau sebagainya, sampai ke perlakuan dari atau masing-masing ya, dari orang tua. Kita harus ada ukurannya juga gitu. Kalau kita bilang anak kita harus begini, itu kenapa? Ada ukurannya atau tidak? Atau dosen kepada mahasiswa, kalau kita bilang harus begini, harus begitu, apa ukurannya? Apa yang jadi jangan sampai kita cuma memberi tugas sebagai prosedural. Itu kalau kita mau ini kita harus ada tujuan dan pengukuran dari tujuan itu. Oke. Artinya kalau dari pertanyaannya adalah apa yang membuat kira-kira momentum ini akan miss ketika kita tidak bersikap seperti itu ya? Iya, iya sih kalau saya rasa. Terima kasih banyak Profesor Stella Christy, Wamen penting Saintek. Yes, penting Saintek. Jadi sains itu penting dan sains itu tumpuannya adalah perguruan tinggi. Iya. Teman-teman perguruan tinggi, ayo kita semua dukung bareng-bareng. Semua dukung bareng-bareng. Teman-teman adalah tumpuan bagi kemajuan Indonesia, ekonomi, sosial, betul budaya, sekali. macam-macam. Betul. Memang masih banyak masalah, tapi ya kalau tapi masih banyak sekali harapan. Harapan masih banyak. Iya. Dan kita tadi dengar dari Profesor Stella, apa kapasitasnya, pengalamannya, niatnya bareng tim di Kementerian Penting Saintek ini, rasanya kita punya harapan ya. Yuk kita bareng-bareng. Kita dibantu ya. Oleh Good News from Indonesia. Mbak Stella Christy,
senang banget waktunya. Teman-teman kalau bermanfaat percakapan ini, teman-teman silahkan komen atau mungkin subscribe di channel ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Stella. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih banyak.